Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau biasanya saya membuat video tentang pendidikan, kali ini saya ingin berbagi tentang cerita patah tulang saya. Jadi sekitar 1 tahun yang lalu, bulan Mei akhir, saya naik motor di jalan raya, kemudian tiba-tiba ada anak kecil yang nyebrang. Ini saya ceritain dulu ya, anak kecil nyebrang, terus lalu tiba-tiba nabrak motor yang saya kendarai, lalu saya jatuh dan siku kiri saya itu kena aspal duluan, jadinya patah dan kemudian harus dioperasi, harus dipasang pen dan seperti itu. Nah, di video kali ini saya ingin cerita ke kalian semua tentang apa yang sebaiknya teman-teman lakukan ketika ada yang mengalami hal serupa seperti yang saya alami. Oke, jadi ketika teman-teman semua atau ada saudaranya atau temannya yang mengalami kasus patah tulang, mungkin kurang lebih seperti yang saya alami, maka saran pertama yang bisa saya lakukan adalah saya minta kalian untuk pergi ke dokter, ya, specifically dokter ortopedi atau dokter tulang. Tapi yang penting kalian segera bawa ke IGD dulu, ya. Mungkin akan ada yang memberi saran atau nasihat untuk dibawa ke sangkal putung saja, atau ke tukang urut, atau ke tukang pijit. Tapi tolong benar-benar saya minta kalian untuk bawanya ke dokter saja. Oke, langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah pergi ke IGD untuk nantinya disarankan ke dokter tulang, ke dokter ortopedi seperti itu ya. Jadi kenapa harus ke dokter tulang? Yang pertama jelas karena mereka mempelajari pertulangan dengan ilmu yang sangat mumpuni. Yang kedua, mereka melakukan tindakan entah itu di gips atau di pen atau diberikan bebat kain, itu berdasarkan ilmu dan pasti berdasarkan X-ray. Kalian pasti akan difoto ronsen duluan seperti itu. Jadi bukan hanya sekedar mengira-ngira lalu ditarik saja, selalu dibebat saja tanpa adanya panduan seperti X-ray dan lain sebagainya. Seperti itu teman-teman ya. Kebetulan saya dari dulu adalah follower setianya Dr. Asa Ibrahim. Beliau adalah seorang dokter tulang di UGM. Dan satu pesan Dr. Asa yang selalu saya ingat adalah tubuh kita, tulang kita itu memiliki kemampuan yang luar biasa dari Tuhan. Jadi ketika satu tulang putus atau patah seperti ini, maka secara otomatis tubuh akan memiliki kemampuan untuk menyambung secara alami. Jadi tanpa kalian bawa ke ahli tulang pun, tanpa kalian bawa ke sangkal putung pun, itu mereka nantinya akan menyambung dengan sendirinya. Cuman yang jadi permasalahan adalah bukan hanya sekedar asal nyambung kan teman-teman, tapi kita harus memastikan bahwa tulang yang menyambung itu menyambung dengan sempurna, secara presisi, seperti itu. Jadi sebenarnya kalian diamkan pun juga nantinya akan menyatu gitu, tapi menyatunya dalam posisi yang seperti apa? Nah seperti itu ya. Jadi tolong jangan dibayangkan bahwa ke dokter ke sangkal putung pun bisa kok. Gak usah ke dokter pun nantinya bisa nyambung kok gitu. Jangankan ke sangkal putung, kalian biarin aja juga nantinya akan nyambung gitu. Cuman yang jadi permasalahan adalah dalam posisi apa nanti tulang kalian itu menyambung seperti itu ya. Jadi tolong ini dipahami dulu. Baik, jadi kasus saya yang saya alami itu yang patah di siku kiri. Ini saya lihatkan ke kalian ya, mohon maaf. Ini masih bisa kalian lihat di sini kelihatan. Ini masih kelihatan ada besinya, kemudian ada seperti pakunya 1, 2, 3, 4. Insya Allah rencananya di bulan depan nanti akan lepas pen. Doakan semuanya, semoga semuanya berjalan dengan normal, dengan lancar tanpa halangan apapun, amin. Dan untuk teman-teman semua yang sedang patah tulang, yang pertama saya pengen menyemangati dulu. Saya tahu mungkin kalian akan berpikir seperti akhir segalanya seperti itu ya, tapi percayalah bahwa tidak. You will be back stronger. Kalian akan kembali lagi dengan lebih kuat. Yang pertama itu yang bisa saya lakukan. Yang kedua, setelah kalian ke dokter tulang, dengan apapun nanti yang harus kalian lakukan, entah itu di gips saja atau dibebat saja, ataupun misalnya harus operasi pen seperti saya, maka ya sudah dijalani saja seperti apa yang dokter sarankan ke kalian semua, seperti itu. Untuk teman-teman yang punya kasus sama seperti saya, ada di tangan, entah di lengan atau di siku, mungkin latihan ringan yang bisa lakukan kalian di rumah. Yang pertama adalah kalian harus belajar untuk membolak-balikan tangan seperti ini dulu ya. Jadi kalau ada pepatah yang bilang semudah membalikkan telapak tangan, saya tahu
Itu terdengar seperti sindiran untuk orang yang sedang patah tulang, karena ternyata membolak-balikan tangan seperti ini itu tidak mudah bagi kita yang sudah pernah mengalami patah tulang seperti itu ya. Tapi tidak apa-apa, saya yakin nanti teman-teman bisa sembuh kembali seperti sedia kala ya. Jadi kalian harus tetap belajar, harus berlatih supaya tulangnya nggak kaku. Saya masih ingat dulu kebetulan saya operasi di Rumah Sakit Al Suyuti di Pati, di dekat rumah. Dan saya ditangani oleh Dokter Aris. Waktu itu Dokter Aris bilang, kalau kamu nggak mau latihan, meskipun kamu sudah dipasang pen pun, nanti ketemu saya tahun depan lagi, ketika lepas pen, tangan kamu kayak robot, kayak gitu. Jadi teman-teman harus tahu bahwa yang dilakukan dokter itu hanya mereposisi, mengembalikan fungsi tulang, mengembalikan posisi tulang sebagaimana mestinya. Jadi nanti ketika tulang kita menyambung, mereka akan menyambungnya dalam posisi yang sudah sempurna. Nah, lalu tugas kalian apa? Tugas kalian tinggal berlatih, teman-teman. Jadi kalian tinggal berlatih gimana caranya supaya fungsi otot kita, tulang kita kembali seperti sedia kala. Jangan sampai sudah operasi pen tapi percuma karena kita nggak mau berlatih, gitu ya. Jadi memang rasanya nggak nyaman, saya tahu rasanya sakit sekali, rasanya sangat tidak nyaman sekali. Tapi insya Allah pasti bisa, ya. Jadi yang saya lakukan dulu adalah saya berlatih 3 kali sehari. Itu harus saya lakukan, jadi pagi, siang, sore atau malam saya harus berlatih. Yang pertama saya berlatih untuk membalikkan tangan seperti ini dulu, ya, itu harus bisa seperti itu. Lalu perlahan-lahan, kata Dokter Aris dulu adalah kalian harus belajar untuk seperti ini, untuk menekuk tangan seperti ini, ya. Kata dokter, target yang harus dicapai dulu pertama bagi saya adalah saya harus bisa menyentuh pundak saya sendiri seperti ini. Itu adalah targetnya. Jadi saya tahu ketika pertama kali patah tulang dan digigit lalu dilepas, lalu dipen lalu dilepas, untuk seperti ini saja itu susah. Jadi seperti ini. Untuk begini saja itu susah. Ini seperti seakan-akan tuh hanya bisanya 90 derajat seperti ini. Saya tahu rasanya susah teman-teman, tapi kalian harus berlatih dan saya yakin pasti bisa. Jadi sedikit-sedikit seperti ini setiap hari, ya. Lalu nanti besoknya nambah, kalian bisa segini. Besoknya bisa lagi nambah segini sampai akhirnya kalian bisa menyentuh begini secara sempurna. Seperti itu, ya. Rasanya memang sangat tidak nyaman, saya tahu itu. Tapi tetap kita wajib berlatih dan saya yakin teman-teman semua pasti bisa, ya. Asalkan dibawa ke dokter, kalian terus rajin berlatih. Jangan lupa berdoa tentu saja, karena semua yang memberikan kesembuhan dan kesehatan itu adalah Allah. Seperti itu ya teman-teman. Jadi kalian harus berlatih, intinya seperti itu. Jangan lupa ikutin saran dokter, ya. Makan ikan gabus, dulu itu yang saya lakukan. Jadi waktu awal-awal setelah operasi saya hampir setiap hari makan ikan gabus. Atau kalian bisa makan putih telur setiap hari, seperti itu. Minum susu, minum kalsium untuk tulang, itu yang bisa kita lakukan. Dan setelah kalian bisa seperti ini, baik, langkah selanjutnya adalah kalian bisa berlatih mungkin menggunakan 1 botol minum seperti yang ukuran 600 ml. Nah, itu bisa latihan untuk diangkat sedikit-sedikit, tapi itu nanti. Target pertama kalian bisa membolak-balikan tangan seperti ini, lalu target di 1 bulan setelah operasi, ya, kalian bisa mengembalikan fungsi tangan untuk menyentuh pundak kalian sendiri seperti ini. Seperti itu. Di bulan kedua nanti harapannya lebih lancar dan di bulan ketiga lebih mudah lagi. Ini saya sudah 1 tahun dan alhamdulillah atas izin Allah semuanya fungsi tangan saya bisa kembali seperti semula, seperti itu. Dan saya masih ingat juga seperti yang apa dulu Dokter Aris katakan, kalau kamu bawa ke sangkal putung, mungkin tanganmu hanya bisa nekuknya sampai segini saja, tidak bisa kembali seperti begini, seperti itu. Ini saya bukan nakut-nakuti teman-teman, tapi memang itu seperti yang dokter saya dulu katakan. Dan maka dari itu saya sarankan kepada teman-teman semua, jika ada yang mengalami seperti saya, maka langkah pertama adalah pergi ke dokter, ke IGD kalau kalian dekat rumah sakit. Kalau ikuti sarannya, harus ke dokter ortopedi yang seperti apa. Lalu apa yang harus dilakukan? Karena tidak semua patah tulang itu harus di pen. Ada yang cukup dibebat saja atau di gips. Dan ada yang memang perlu penanganan khusus, yaitu melalui pasang pen.
Tapi apapun itu, ikuti kata dokter, ikuti saran dokter, makan makanan yang bergizi, banyak makan minum protein seperti ikan gabus, susu, putih telur, seperti itu, dan jangan lupa berlatih paling tidak 3 kali sehari, 1 jam seperti itu. Atau kalau mungkin kalian belum kuat, mungkin bisa setengah jam seperti itu. Ditekuk sedikit-sedikit, pelan-pelan setiap hari sampai akhirnya kalian bisa menyentuh pundak kalian sendiri. Seperti itu teman-teman ya. Semoga bermanfaat. Kalian bisa menanyakan sesuatu, kalau saya bisa jawab akan saya jawab. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.